Jika hatimu dipenuhi dengan kegelapan, cahaya sebesar apapun tidak akan bisa menyentuh hatimu. Karena telah dipenuhi oleh kejahatan dan begitu pula sebaliknya. Kalau Ulia datang ke sini dan bawa segini banyak ceker untuk ngasih makan si kuntilanak, saya kok ngerasa dia sebenarnya di rumah masih nyimpen begini-beginian ya, Roy. Kamu ngeliatnya gimana? Saya ngeliatnya gitu juga. Dia masih nyimpen gini-ginian. Ceker-ceker yang mungkin dari minggu lalu belum dipakai-pakai. Belum busuk. Jadi masih ada pesugihan-pesugihan ini ceker ayam yang dikasih ke kuntilanaknya. Perlu ada penelusuran nggak? Saya rasa perlu ada penelusuran ke lokasi. Oke, baik. Kalau gitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ulia. Pemirsa, saya sudah berada di depan rumah partisipan kita, Mas Ulia, dan saya ingin membantu membersihkan aura negatif yang ada di rumah Mas Ulia. Mas Ulia, permisi. Permisi Mbak. Iya. Mas Ulianya ada? Maaf Mbak, dari mana? Ada keperluan apa ya? Iya, saya Frisly dari Menembus Mata Batin Antv. Jadi kedatangan saya di sini mau membantu Mas Ulia membersihkan rumahnya dari hal-hal gaib. Mas Ulianya ada? Mas Ulianya nggak ada tuh. Kemarin sih ada masalah ribut sama tetangga. Aduh, biar enak duduk sini aja. Oh, iya. Oh, Mas Ulianya nggak ada ya? Iya, jadi gini, kemarin lusa itu kan dia ribut sama tetangga. Oke. Terus tetangganya juga kayak omongannya mungkin ada yang nggak enak lah ya. Habis itu dia lapor ke polisi dan sekarang dia ada di pihak yang berwajib. Oh, oke deh kalau kayak gitu. Mbak siapanya? Aku kakaknya. Oh, kakaknya Mas Ulia. Jadi gini Mbak, di studio itu Mas Ulia minta tolong ke kita. Dia ngasih tahu juga kalau dia takut banget ibunya Mas Ulia menjadi tumbal. Tumbal. Iya, dari ritualnya Mas Ulia. Mbak tahu kan? Saya tahu sih, cuma saya nggak pernah mau tahu urusan ritual kayak gitu sih. Oh, yaudah kalau kayak gitu gini aja Mbak. Saya boleh nggak ngelihat ibunya Mas Ulia? Boleh, boleh. Nah, tunggu ya Mbak. Kak Sri, Ya. aku minta tolong pakein masker sama clip on ya. Oke. Mbak pakai masker dulu ya. Silakan. Oke. Tapi maaf, kan ibu aku lagi istirahat ya, jadi jangan terlalu berisik juga ya. Oh, oke siap. Maaf nanti lampunya agak diredupin ya. Lagi sakit. Loh, kok Mbak, kok banyak banget bunga-bunga kayak gini? Ini maksudnya gimana ya Mbak? Ini sih kata Ulia buat biar ibu cepet sehat juga sih Mbak. Terus ini yang naruh bunga-bunga siapa Mbak? Bukan Mas Ulia yang nyiapin ini buat ibu. Mbak, ini salah banget Mbak. Maaf ya kalau misalnya ditaruh bunga-bunga kayak gini malah salah. Malah tanpa sengaja ini tuh kayak mempersembahkan ibunya Mbak sendiri untuk menjadi korban. Ini dari makhluk-makhluknya ini mengundang banget pemirsa. Jadi dengan adanya bunga-bunga seperti ini mengundang keberadaan dari makhluk-makhluk tersebut untuk datang ke sini dan menjadikan ibunya Mbak Ulia tumbal. Mbak, gini aja deh, ini semua nanti saya amanin ya Mbak ya. Iya. Kak Sri. Ya. Kak, aku mau minta tolong bersihin ini semua sama ini Kak. Lilinnya tolong dimatiin ya Kak. Ntar dibawa aja disita. Oke. Ibu, Bu, Ibu, astaga, Ibu, Bu, Mbak, Ibu kenapa Mbak? Tunggu, astaga, Mbak, Ibu kenapa Mbak? Ini
Ini dari kaki dan tangannya ibu Mbak ini keluar darah. Bu. Iya. Kak, aku minta tolong air sama garam, Kak. Mbak, aku netralin ya, Mbak, tenang aja. Bu. Oke, pemirsa, ini yang tadi aku bilang. Karena adanya bunga-bunga ini memanggil keberadaan mereka untuk menjahati ibunya Mbak ini dan Mas Ulya. Mbak, saya minta tolong. Ya, Ibu, tolong, Ibu. Tolong dipegangin, Bu. Bu, tahan, Bu. Ya, Ibu. Tunggu, Kak. Betul. Iya, Mbak. Bu, tahan ya, Bu. Bu, udah. Bu, Kak Sri, ini langsung semuanya diambil aja ya, Kak. Oke. Mbak, ini saya harus tahu tempat ritual atau barang-barang ritual yang biasa dipakai sama adek Mbak masih ada? Ada di mana ya? Nggak tahu kalau barang-barangnya itu. Nggak tahu. Kak, kita kasih minum dulu deh. Air yang tadi, maaf. Iya. Ya, Ibu udah ya, Bu. Ibu nggak usah takut. Ya, saya Krisni, Bu. Saya mau ngebantu Ibu. Setelah ini, semuanya nanti barang-barangnya saya amanin ya. Ibu istirahat aja. Ibu istirahat aja. Ibu istirahat aja. Ibu siapa, Nak? Ya, Ibu istirahat aja ya. Mbak, saya perlu tahu, ini kan di studio juga Mas Ulya ngasih tahu kalau dia ada ceker ayam. Mbak tahu nggak ceker ayamnya ada di mana? Ceker ada di dapur sih, Mbak. Ada di dapur? Iya. Boleh kita ke sana? Iya. Ibu istirahat ya, Bu. Di mana? Mbak. Di mana? Oh, di sini ya. Nah, ini nih, Mbak. Ceker jualannya si... Oh, ada tuh. Mbak Desi tahu nggak kalau ceker ini digunakan Mas Ulya untuk ritual? Enggak, ini setahu saya ini dagangannya dia. Enggak, Mbak. Jadi ceker ini merupakan bagian dari ritualnya Mas Ulya. Hah? Kalau gitu ini saya buang aja, Mbak. Jangan. Dari apa yang saya lihat, Mas Ulya sering melakukan ritual yang aneh. Ceker ayam merupakan bagian terpenting dalam ritualnya. Dan dia sering membaluri tubuhnya menggunakan ceker tersebut. Jijik banget loh, Mbak, ritualnya Mas Ulya itu. Gini aja deh, Mbak. Ini nanti saya sita. Sekarang yang perlu saya tahu, ruang ritual yang biasa dilakukan sama Mas Ulya. Kalau ruangan sih saya nggak tahu ya, tapi setahu saya dia sering ke arah kebun sana, Mbak. Arah kebun? Iya. Tapi Mbak tahu tempatnya di mana? Tahu. Yaudah, Mbak Desi anterin saya sekarang ya. Iya. Mbak Desi yakin tempatnya itu di sini? Yakin, soalnya waktu itu aku ngelihat adik aku bawa suatu benda dan itu mencurigakan banget, tapi aku nggak tahu untuk melakukan hal apa gitu. Oke. Ini bau kembang banget ya? Iya ya? Tunggu deh. Ini nggak... Bau banget, Nak. Ini bau anjir banget. Pemirsa, aku yakin banget kalau tempat ritual dari Mas Ulya itu emang di daerah sini. Soalnya ini bener-bener bau banget, nyengat banget, semuanya pada nyium kan? Banget ya, Mbak. Apa tuh, Mbak? Astaga, ini apaan? Ini deh kayaknya tempat ritual dari Mas Ulya, dari adiknya Mbak Desi. Tadi jatuh. Kak Sri? Iya. Kak, ini tadi jatuh dari atas. Coba deh, Kak, dilihat. Dicek ya, Kak, ada lagi nggak?
Kayaknya itu masih ada lagi deh, Fris. Kak, tolong ambilin ya, Kak. Mbak, kayaknya bener deh tempat ritual adik Mbak itu di sini. Sini, Kak. Ah. Tuh, ada cekernya. Kayaknya bener deh, ini tempatnya. Ini tempat ritual dari adik Mbak. Ini kita perlu netralin deh. Kalau gitu, cekernya aku buang aja, Mbak. Mau diapain, Mbak? Buang aja, gimana? Jangan, Mbak, kok dibuang sih? Mbak, ini Kak, sorry, Kak. Mbak Desi. Oke, pemirsa. Oke, pemirsa. Jadi ini kesalahan Mbak Desi tadi. Aku mau netralin. Ceker itu. Jadi makhluk itu sekarang masuk ke tubuhnya Mbak Desi. Jangan ganggu tempat ini. Dan dia coba. Mbak. Tolong jangan ganggu tempat ini. Minta itu. Minta garis. Tolong. Kita harus netralin dulu, Kak. Pergi kalian. Oke, pemirsa, ini makhluk yang tadi itu dia masuk ke tubuhnya Mbak Desi karena mungkin ada ikatan darah antara Mbak Desi dan juga Mas Ulya. Dan makhluk tadi itu coba buat nutupin tempat ritual yang biasa dilakukan oleh Mas Ulya. Kasih aku minta tolong bantuan kakak, ini tolong dibakar ya, Kak. Batok lapanya, cekernya semuanya itu dibakar di sini. Biar Mbak Desi aku aja yang jagain. Tolong ya, Kak. Mbak Desi harus dilawan ya, Mbak. Sekarang makhluknya itu udah nggak ada, pemirsa. Tapi energi itu masih sangat amat besar di tempat ceker itu dan di tempat plastik ceker yang tadi sempat dibuang sama Mbak Desi. Sekarang Mbak Desi udah tahu kan, adek Mbak itu melakukan ritual ini gitu. Dan ini juga penyebab kenapa orang tua Mbak Desi dan Mas Ulya itu sampai sakit kayak tadi. Tapi tenang aja, ini semua nanti akan saya netralin. Setelah ini semoga udah nggak ada apapun lagi yang mengganggu keluarga Mbak Desi ya. Iya, Mbak. Oke pemirsa, ini pembelajaran juga untuk kita semua. Kalau apabila kita berdagang nggak perlu pakai ritual-ritual atau perjanjian seperti ini. Karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri, bahkan orang-orang terdekat kita. Mbak Desi, nanti setelah Mas Ulyanya udah pulang, tolong dikasih tahu ya semua barang-barangnya udah kita amanin, kita sita. Dan jangan pernah izinin adanya untuk melakukan ritual seperti ini lagi ya. Iya, Mbak. Yuk, hati-hati Mbak. Yuk. Zanu dan Ulya, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis karena untuk usahanya lancar, dagangannya laris, justru menggunakan hal-hal mistis yang malah memakan korban. Ada tumbal yang diminta dan bahkan hidup mereka sendiri tidak bahagia. Bagaimana komentar kamu mengenai Zanu dan Ulya? Ulya begitu membuat saya ternganga-nganga karena ini baru pertama kali saya melihat begitu banyak ceker. Itu dia, di mana-mana ya. Dan sebenarnya Ulya sih ada keinginan untuk lepas karena ini udah menyangkut ibunya ya. Lepas tapi masih bawa-bawa ceker, dilempar-lempar orang. Itu sama seperti Zanu tadi ya, yang datang ke sini malah masih bawa pisau, masih melakukan ini itu juga. Iya. Saya berharap dua orang ini bisa muncul dari hati lah. Benar-benar tulus, bukan karena tuntutan dari yang lain. Kamu Anggia nggak apa-apa dikejar-kejar tadi? Masih shock ya? Kamu tenangin dulu ya. Tunggu. Ceker tuh emang biasa dimakan enak gitu. Dimakan ada yang doyan, Enak kalau kamu makan. Aku makan ceker. Enak ya? Enak rasanya. Enak kok rasanya. Di sop, di bakso. Cuman maksudnya ya, cuman beda aja. Tadi kan kita cium bau amis ya. Yang terakhir ciumnya bau darah, beda. Itu doang sih kaget ya. Abis ini masih mau makan ceker gak? Nggak dulu sementara ya. Oke, ini jaket jangan dipakai dulu sampai di rumah, sampai dicuci gitu. ya. Ini Jadi semua pulang langsung cuci semuanya. iya, ini Gitu kamu loh. bawa pulang aja dulu jaket kamu kalau misalnya emang perlu. Tapi nggak ada yang ngikutin aku kan. Nggak, mudah-mudahan nggak ada ya, Roy. Sama sekali nggak ada kok.
Bener Bayu, nggak ada yang ngikutin Bayu. Aku nggak bisa ngeliat, tapi Roy bisa ngeliat dan dia Nggak bilang ada. Serius, Roy. Serius. 2 rius, 3 rius. Serius, 100%. you will be okay. Kamu Nggak ada baik-baik apa-apa aja. kok, aman. Oke. Oke. Anggi, thank you ya. Terima kasih sudah hadir di Rumah Mata Batin. Sukses Sama-sama, untuk Bayu. karirnya dan semuanya. Amin, amin, sama-sama. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank penjelasan you, pencerahan ya, di terima malam hari kasih. ini. Pemirsa, biarkanlah orang lain menyakitimu. Kamu hanya perlu bersabar dan berdoa. Biarkan Tuhan yang membalas.